melakukan konsolidasi. Kalau lu kenal di teras teh teh? Mang Manto biasa ngobrol jeung Kang Charles. Ngobrol kenal. Ngobrolkeun Bandung. Ngobrolkeun Bandung, ya maka mana? Oh, biasa ngeunaan cabe ieu mahal cabe teh geuningan. Sok atuh, saya lanjut ngobrol ah. Lanjut atuh Kang. Siap. Nah, ini teh kita ngobrol Kang Charles, tadi kita lanjutin nih. Kang Manto ngelewat di teras tiba-tiba nanya, "Reka mana?" Kita di Cimanuk 42 ngobrol soal Kang Charles. Di hari ini teh ada gede-gede baligo nantinya. Baligo spanduk ada di mana-mana, namanya Charles Andrianto. Sibuk naon sih, Kang? Aduh, sekarang ini sibuk kulur kilir, Kang. Kamana? Kulur kilir keliling kota Bandung, khususnya di Dapil Hiji. Punten ya teh. Nanaonan teh? Ya, nemuin masyarakat, tatap muka, sesalaman. Gitu. Tiap hari? Tiap hari, Kang. Di Ciwitan, tangan dicakar-cakar. Oh. Wah, pokoknya mah madep we lah eta mah. Madep. Juara. Ngapain tuh, Kang? Ya, kita berbicara tentang keluh kesah ya. Indonesia saat ini, emak-emak mah wayah nawe, Kang, sembako mahal, Kang, beas mahal, minyak pun tentang turunkan hargana, tenang gitu cek emak-emak mah. Jadi bener-bener ngobrolkeun apa yang dirasakan mama we gitu lah. Ya. Jadi ngobrol aja. Iya ngobrol, tatap muka, salaman. Da tipe orang Bandung mahnya, ayeuna mah pantona teh kudu digedor, kudu disalaman. Tah eta anu penting mah. Jadi anggota dewan nanti teh calon-calon teh nya kudu nu amanah, nu bener-bener berani kerja nyata turun nemuin masyarakat di bawah. Nah, Kang Charles udah betul-betul ke lapangan capek tuh, Kang. Alhamdulillah dinikmati, ditelen tuh, ditelen. Ditelen Capek lah. Capek memang, tapi Cena tidurna cuman seberapa lama? 2 jam, Kang, tidur teh. 2 jam tidur maksimal teh. Selebihnya nggak tenang pokoknya mah. Pokoknya pengen terus temuin. Sehari kalau bisa nambah 100. Pertemuan 100 orang. Pertemuan 100 orang. Kalau bisa itu yang paling saya mimpikan saat ini. Memang betul. Jadi memang itu tiap hari dilakukan? Tiap ya? hari, Kang. Tiap hari. Nah, tapi sebelum jauh ke situ teh, namanya unik, Charles Andrianto. Kenapa Charles? Nah, ini teh ada cerita lucu ya. Sebenarnya dulu waktu kedua orang tua lagi hamil ya, imamah lagi hamil. Saya lebih tepatnya bunda ya sebutnya. Bunda saya ini lagi hamil. Mainlah sama bapak. Ke Inggris, main. Nah, melihat ada Pangeran Charles. Nah, mama saya teh ngelus-ngelus perut, aduh semoga anak saya seperti Pangeran Charles, katanya gitu, jadi bodor. Nama teh makanya jadi Charles Andrianto. Sebenarnya nama Kang, nama saya teh Andri sebenarnya. Charles itu nama pemberian dari orang tua ya. Nama aslinya mah Andri, Yanto teh putra Pak Sugianto. Itu sejarah nanti. Tapi mudah-mudahan memang iyalah jadi naon, jadi doa. Insyaallah, Pangeran Charles kan pemimpin ya. Iya. Di Inggris, di Bandung jadi mudah-mudahan jadi pemimpin. Insyaallah, amin. Nah, saya ngasih tau supaya masyarakat tahu. Kang Andrianto Kang Charles rada ngageser kan itu supaya masyarakat tahu. Oh iya, halo. Mukanya gimana lah gitu lah. Mantap. Tapi sebelum itu salam sejahtera. Mau ngopi apa? Udah di teras betul Abdul kalau nggak ngopi. Saya mah mau cappuccino we nu seger-seger. Cappuccino ya? Jal. Cappuccino ayo mah jeung ieu lah. Naon nu seger-seger hiji deui jadi duanya. Siap. Tong lupa kuehna. Nah, kita lanjutkan, Kang Charles. Siap. Tadi sudah banyak, nama sudah unik, terus kemudian sudah rutinitas setiap hari gitu. Luar biasa, ada SM dan MM. Soal pendidikan nih, Kang Charles. Oke. Siap. Kalau bicara pendidikan, sekolah di mana wae eta sampai ada gelar-gelar magister segala. Dulu gini, Kang. Cerita mendapatkan gelar SM ini menurut saya tidak mudah sebenarnya. Saya itu sempat ke Jerman tuh 4 tahun. Oh. Jadi 2 tahun saya sempat sekolah bahasa dulu di sana, bahasa Jerman. Jadi bisa tuh bahasa Jerman? Alhamdulillah bisa. Khadijah. Hatur nuhun. Wah, ya kok iya mantep ya. Iya mah favorit saya, Kang Charles. Terus lanjutkan. Nah, terus saya teh di Jerman itu kerja dulu. Nah, kerja di pabrik ini mobil Audi. 2 tahun. Mantap. Nah, 2 tahun lagi
saya menjalankan kuliah di Martin Luther Universitat di Halle-Saale dulu namanya. Di mana itu teh? Di Jerman bagian Itu. barat. Halle-Saale namanya. Apa itu di Nama Jerman? kotanya. Iya. Oh, oke. Nah, setelah itu saya menjalani kuliah 2 tahun tuh. Udah mau pertengahan 2 tahun lagi mau lulus. Nah, tiba-tiba adik saya kena TBC tulang, Mas. Adik saya. Nah, saya harus menemani beliau karena saya ditanyain terus sama adik. Mas Charles kapan pulang? Katanya kapan? Adek sakit, adek takut nggak kuat nih menghadapi TBC tulang karena tulangnya udah keropos tulang belakangnya kemarin tuh. Nah, alhamdulillah pas saya pulang lihat di Indonesia tidak mumpuni, Kang. Saya pulang tuh, saya bawa akhirnya adek saya ke Jerman. Nah, kebetulan waktu itu turunnya di Köln waktu itu. Nah, kemudian saya bawa adek saya operasi di Jerman. Alhamdulillah selesai, beres. Alhamdulillah. Nah, sembuh sekarang. Tapi sekarang ada pen di belakang, pakai besi gitu. Tulang punggung belakangnya ini, tulang ekor di sini atasnya. Ya, alhamdulillah sekarang sehat, malah berat badannya percaya nggak, Kang? Berat badan adik saya dari 80 kilo, sekarang berat badannya 120 Bang. Wih, Bugar, seneng gitu dia teh sekarang teh. Hobinya kuliner, makan. oke, malakan. Gitu. Jadi SM ini dapat dari Jerman, gitu ya. Jadi gini, nggak lulus saya kuliah di Jerman teh karena uang saya pertaruhkan buat adik saya. Nah, lanjut setelah itu udah habis, saya memutuskan udah nggak ada uang lagi ya, mau bagaimana ya, udah habis-habisan di Jerman, habis uang hampir 2 eman gitu. Wih, luar biasa. Buat adik saya operasi. Saya pulang, akhirnya saya melanjutkan kuliah di Maranatha. Oh, di mana tuh? Nah, di Maranatha alhamdulillah nilai saya bisa dirembes yang dari Jerman di Maranatha. Oh, disebutnya tadi transfer gitu ya? Dirembes masuk, akhirnya saya menjalani kuliah itu hanya 2 tahun lah. Alhamdulillah akhirnya mendapatkan gelar sarjana manajemen. Sarjana manajemen. Magisternya di mana? Nah, magisternya sama, saya lanjut langsung dapat rekomendasi dari dosen, udah kamu ini pendidikannya oke, belajarnya oke, akhirnya dikasih beasiswa di Maranatha juga magister manajemennya. Keren. Gitu. Jadi kalau di belakang ada nanti namanya Charles Adrianto SHMM, udah tahu sekarang ya. Tentu ini mumpuni, pendidikannya luar biasa. Nah, Kang, selain pendidikan tadi, kenapa tertarik ke politik? Kan manajemen. Nah, gini Kang, pepatah menjelaskan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya mau menjelaskan lebih dekat bahwa ayah saya nih bilang, Charles, kamu ini nyari duit udah bisa katanya. Pendapatan udah mapan katanya. Kamu punya usaha. By the way, saya ini ya punya usaha di Ciamplas, jualan celana jean. Wih, pantesan atuh. Nah, jualan celana jean, jualan kemeja. Kalau saya datang dapat diskon nanya? Boleh, saya kasih buat Akang. Siap. Mau kaos saya pun ada, saya punya kaos, padahal ada kaos, tapi saya yang ada di rumah nih. Kalau mau mampir nanti. Padahal mau bisa dilihatin ya. Nah, nanti next time ya, Oke, kita siap. ketemu lagi. Boleh. Nah, setelah itu saya diperintahkan sama Bapak, kamu tuh percuma. Kalaupun kamu banyak duit tapi nggak bermanfaat buat masyarakat, kamu meninggalin apa? Legasi kamu apa? Katanya. Perintah dari saya tuh. Jadi itu teh kayak tamparan bener. Selama saya sekarang dari 2014 sampai sekarang nih, nyari uang. Seperti ditampar saya sama orang tua saya sendiri karena saya nggak bermanfaat buat orang lain. Saya mikirin diri saya sendiri, kekayaan. Jadi nyari keuntungan gitu ya. Nah, saat inilah karena Demokrat ini merangkul kaum milenial, anak-anak muda, suara muda, anak muda ini didengar, saya tertarik masuk politik. Terutama di partainya Partai Demokrat. Tapi kan politik teh kata orang mah serem, kotor gitu, Bang Charles. Nah, untuk itu makanya kita itu harus memperlihatkan kepada anak-anak muda itu ya, politik yang bersih, politik yang jujur, politik yang gembira. Jangan diperlihatkan yang buruk-buruknya. Kalau seperti ini terus nanti anak-anak milenial, Gen Z atau YZ gitu, pasti nanti apatis, pasti dia tidak akan suka sama yang namanya politik. Kalau kita pertontonkan yang buruk. Soalnya nasib bangsa ini ada di tangan anak-anak muda. Gitu Kang. Jadi pemilih saat ini itu 60%-nya adalah milenial, Gen Z atau Z. Ya maaf ya saya bilang kaum kolonialnya mungkin tinggal dikit lagi lah. Tinggal sisa 40% lagi. Nah, makanya kita anak muda harus berani terjun. Harus berani berbuat yang baik, harus berani buat jujur, melayani, mengayomi masyarakat.
terutama masyarakat yang menengah ke bawah, Kang. Itu yang perlu kita jaga, Kang. Tapi kan Kasian. mungkin black campaign, ngejelek-jelekin aya wae meureun Kang. Ke Kang Charles gitu. Ngadepinnya kumaha sih? Di bawah santuy aja tuh kumaha? Nah gini, Kang. Buat saya sih fitnah ya semakin tinggi gitu, semakin kita tinggi, nama kita di atas gitu, semakin besar juga angin menerpa ya. Seperti Jadi, pohon lah ya. seperti pohon seperti itu. Nah, jadi kalaupun ada yang memfitnah, ya biarkan sajalah, lewati saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang penting kita berbuat terus, bekerja terus, berkarya terus, biar masyarakat yang menilai. Lah, kalau omongan mah hanya segelintir kecil lah, seperti garam-garam di antara makanan-makanan kita yang enak. Oke. Nah, gitu. Jadi dianggapnya santuy. Santuy aja. Melihat apa yang fitnah, yang hoax pasti ada ya. Ada, pasti ada. Ada aja Pasti di ada. lapangan. Nah, tapi masyarakat harus tahu dari dapil berapa, cok rada dijelaskan. Nah, gini nih. So, Boleh nih kampanye dikit? boleh nih? atuh. Boleh. Nah, jadi saya ini kebetulan di Kota Bandung, khususnya di Dapil 1, Bang. Dapil satu itu daerah mana wae? Nah, Dapil 1 itu mencakupi 6 kecamatan, Kang. Ada Mm-mm. Kecamatan Coblong, Coblong, Cidadap, Cidadap. Cibenying Kidul, Iya. Cibenying Kaler, Mm-mm. Sumur Bandung, dan Bandung Wetan. Ada 6. 6 kecamatan. Betul. Ini masuk berarti ya? Ini masuk. Oke. Ini masuk. Ini masuk. Wilayah Akang ini masuk. Nah, kalau boleh nanti kita branding. Siap. Kita branding. Nah, kebetulan ini boleh saya memamerkan surat Boleh suara ini. tuh. Waduh, mantap nih. Kampanye dulu. Nah, jadi surat suara itu ada 5, Kang. Mm-mm. Ada warna abu-abu, Mm-mm. ada warna hijau, Mm-mm. warna biru, sama kuning. Mm-mm. Nah, satu lagi saya presiden nih, pemilihan presiden. Jadi ada pemilihan DPR RI. Presidennya siapa? Saya sih Prabowo Gibran. Oke, siap. Bocoran ini mah boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, kenapa, Kang? Lanjut. Nah, pertama ada 5 ya. Yang ke-1 ada pemilihan DPRD Provinsi, ada pemilihan DPR RI, ada pemilihan DPRD Kota, ada DPD RI, kemudian ada Presiden. Ada 5, Kang. 5. Nah, kebetulan saya itu DPRD Kota. Fokus lah ya maka Fokus. Kang Charles. Nah, kabupaten kota itu surat suaranya warna hijau. Tuh, warna hijau. Nih, kayak gini contohnya nih. Aku udah bawa nih simulasi lah buat kampanye. Nah, warna hijau seperti ini juga sebetulnya mah edukasi ke masyarakat karena bisi anu ini tepaham Kang Charles. Betul, Kang. Iya, Soalnya bayangin, Kang. Saya aja, Kang, ada 17 partai ya saat ini. Oh iya. 17 partai. Nah, saat ini yang mencalonkan itu masing-masing partai ada 8, Kang. 8 kan? Nah, berarti 8 kali 17 tuh. Berapa tuh? Sekitar 136 lah ya, 136 orang. Yang jadi itu akan ada 8 orang. 8 orang. Cik, Bayang. lanjutkan eta lah. Nah, udah masuk ini DPRD Kota Bandung warna hijau. Nah, pokoknya tinggal langkahnya dibuka surat suaranya. Tanggal 14 Februari jangan Ngadepnya lupa. ke sana tuh. Jangan lupa. Nah, Pilih Partai Demokrat, cari Partai Demokrat, coblos calegnya nomor 1, Charles Andrianto. jadi tanggal 14 Pilih partai nomor 14, Oke. coblos caleg nomor 1. Namanya siapa? Charles Andrianto. Oke, jadi jangan lupa. Sebetulnya nanti mah yang saya tahu memang tidak akan ada fotonya. Tapi ini membantu supaya masyarakat juga ngapal. Apa? Charles. Betul. Jadi tidak beli kucing dalam karung lah. Betul. Ini orangnya bager lah mau mampir ke teras saya ngobrol-ngobrol soal banyak hal tadi sejarahnya terus kemudian namanya sampai tadi menjelaskan ini surat suara Betul. warnanya naon berarti hijau Warnanya hijau. ya Hijau, betul. jadi kalau ada hijau langsung buka. Buka, cari Partai Demokrat nomor 14, coblos caleg nomor 1. Nah, oke nomor 1 jadi tadi itu Coblong, Cidadap, Cibenying Kidul, Kaler, Sumur Bandung. Bandung Wetan. Bandung Wetan. Dari 6 kecamatan ini makan nggak mudah, Kang. Betul. 6 kecamatan itu banyak. Betul. Sudah keliling ke 6 kecamatan atau belum? Sebetulnya saya tidak dipungkiri lagi ya. Memang saya berusaha untuk Sambil ngopi semuanya. atuh. Oke deh, ini Itu mantap Abdol. nih. Ini teh kopinya dari mana? Ini teh namanya? Itu bikin tadi si Ijal biasa. Oh, wah jagoan. Ponakan. Jagoan nih. Kereka dia suruh bikin ngopi. Wah mantep, Kang. Kalau ngopi itu caranya minumnya disuruput ya. Oh, iya bener. Mantap. Aya ahan di terakhir atunya. Nggak bisa, Kang, kalau minum
nggak ada itu tuh nggak bisa. Nggak enak. Nggak enak, nggak enak. Oke, siap. Jadi kalau ada Beda-beda. ayam cap saeutik. Nah. Cap saeutik. Lanjut. 6 kecamatan. Kegarap semua tuh sih, Kang. Sebetulnya gini, Kang. Kami itu diperintahkan oleh partai itu kan karena banyak nih calegnya supaya tidak berbenturan dengan caleg yang lain, kita tuh berbagi wilayah. Berbagi wilayah, berbagi zonasi RW. Kan ada 8 teh Ada 8 kan, ada 8 caleg nih. Nah, supaya mengurangi berbenturan, kita tidak jadi berantem di lokasi ya saat nanti ada sosialisasi. Jadi kita dibagi zonasi wilayah. Karena sebenarnya Kang, musuh politik itu adalah partai lain, gitu kan. Jadi harus paham nih anak-anak muda. Jadi memang kami ada 8 setiap caleg. Kami pun bersaing di sana, tapi bersaing untuk bersama-sama mencari kursi kekuasaan, memang betul. Bersaing sehat. Bersaing sehat. Tapi sebenarnya untuk kalau pandangan partai politik Partai Demokrat ini, musuh Partai Demokrat itu dari partai-partai lain sebenarnya. Kurang baik ya kalau bilang musuh ya, nggak baik ya. Satu musuh itu bagaikan terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi saya mau nanti Partai Demokrat ini bersaingnya itu dengan partai politik yang lain gitu kan. Saingan lah ya, tapi kan sehat ya. Sehat. Bersama-sama bagaimana kita memberi kebaikan buat masyarakat, berlomba-lomba kita memberi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada juga kalau masyarakat menengah ke atasnya kita temui dengan cara canvassing, mungkin program-program, visi misi. Tapi kalau untuk masyarakat menengah ke bawah, mereka rata-rata pengen bersentuhan tangan, jabat tangan, berbicara. Ya. Oh, jadi nggak mau cuma lihat orang di baligo ya? Jadi masyarakat menengah ke bawah mah sekarang udah pada pinter, Jadi nggak mau nih, contoh. Ada gambarnya itu di rumahnya. Artis katakanlah ya. Wah, artis ganteng, coblos. Nggak mau sekarang Kang. Nggak mau. Soalnya nanti mereka mau menghubungi wakil rakyatnya bagaimana? Karena nggak kenal. Biasanya hese. Susah. Jadi kan nggak tahu orangnya juga. Rumahnya nggak tahu. Alamatnya nggak tahu. Tapi jangan-jangan Kang Charles kayak gitu meren. Nggak mau. Makanya saya Kang memberi kartu nama, terjun ke masyarakat, turun. Ada nomor handphonenya nggak itu teh? Ada alamat rumah, alamat kantor. Dicantumin. Supaya kalau mau datang boleh aja? Boleh, diterima. Karena itu warga saya, Kang. Karena nggak gini, Kang. Anggota dewan itu Dewan Perwakilan Rakyat ya. Iya. Jadi itu teh otomatis wakilnya rakyat. Berarti kita ini harus membela kepentingan rakyat, bukan kepentingannya pejabat. Gitu, Kang. Bener. Betul. Oke. Sok lihat di TV-TV. Banyak anggota dewan korupsi. Ya, terus pimpinan Kota Bandung. Iya. Tahu kan? Tahu. Nyesel nggak masyarakat? Sebutin we tuh. Saya nggak berani. Bahaya. Rival politik. Tapi kan sudah inkrah apa-apa. Nah, kemudian kita lihat yang salah siapa? Kalau menurut saya yang salah masyarakat karena itu dipilih oleh rakyat. Jadi salah milih. Salah milih. Jadi berarti tong salah milih. Betul. Jadi jangan salah pilih. Ya ini mah dari saya ya sebagai masyarakat biasa, ini mah dari saya bukan siapa-siapa. Harus milih yang Anda kenal. Iya, betul. Kuncinya itu. Kamu udah pilih hiji mah Kang Charles ya. Insya Allah. Okay. Terima kasih ya. Kang, selama ini sudah berapa lama berjalan, berjuang, ngerjain apa aja? Nah gini Kang, saya ini masuk politik itu sudah 2 tahun, Kang. 2 tahun. 2 tahun. Bertemu dengan ketua Partai Demokrat Kota Bandung kita, Bapak Anandi Purnama. Nah, saya itu bertemu beliau itu tertarik, Kang. Karena beliau itu menurut saya politisi sejati. Karena apa? Masih muda, memiliki wawasan yang luas. Dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang dikenal, yang dikenang sama masyarakat, yang diketahui, yang banyak jasanya buat masyarakat kecil. Nah, saya itu tertarik Kang seperti beliau. Terinspirasi lah gitu. Ya, terinspirasi dari pandangan politik dan karyanya beliau. Bayangin tuh Kang, dari penyiar radio bisa jadi anggota dewan. Iya. Kebayang nggak? Iya. Kepikiran nggak? Enggak. Iya. Tapi bisa gitu. Jadi saya pengen membangun anak-anak. Jadi 2 tahun ini terus keliling masyarakat. Betul. Dan ngapain aja? Nah, ya gitu, nemuin masyarakat, menyerap aspirasi. Contohnya yaitu harga sembako mahal, Kang Charles. Omat, emak-emak. Jadi ya, saya tuh sampai meneteskan air mata, Kang. Di daerah saya itu di Cipaganti, di Ciamplas. Kan 2 tahun kemarin itu kan COVID ya, Kang ya. Ada yang nggak makan, Kang. Makannya itu cuman kerupuk, bayangin, Kang. Nasi jeung kerupuk. Kerupuk doang. Allah, wah, nasinya nggak ada. Kami
saya meneteskan air mata di sana karena melihat, wah ini masa orang di kota masih ada yang nggak makan, bagaimana yang di kabupaten dusun-dusun Kang, di kota aja masih ada yang nggak makan, bayangkan. Makanya saya tuh tergerak hati saya untuk membantu orang-orang yang seperti itu Kang. Aspirasi beliau itu sangat saya dengar, aspirasi anak orang-orang kecil menengah ke bawah itu. Jadi Kang, ibunya ini janda Kang, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya kerja di luar negeri. Ibunya ditinggal sendiri kan. Oh jadi TKI? Iya, anak-anaknya. Tapi di saat COVID kan nggak bisa ngirim paket. Mungkin keluar juga nggak berani mau ngambil ke ATM karena tubuhnya sudah lemah. Kalaupun kita keluar terserang virus nanti, bahaya. Iya. Jadi karena pandemi nggak bisa kemana-mana. 2 Kerupuk hari. ya berarti? Kerupuk yang ada di rumah. Terus kemana tuh? Lemes badannya Kang, sudah terbaring lemah di sana. Kang Charles menemui itu? Nah, saya menemui orang-orang seperti itu. Laporan dengan para RW, jikalau ada di RW saya orang yang seperti ini, harus saya kunjungi. Karena saya udah pakai APD ya, alat pelindung diri sendiri, udah pakai masker, sesuai protokol, saya kunjungi bersama RW-RW. RW kan merupakan pimpinan tertinggi ya di wilayah itu kan. Nah, kebetulan saya di RW 5, jadi Pak RW 5-nya mendampingi saya terjun langsung. Nah, itu yang saya lakukan selama COVID kemarin. Nah, sekarang di masa kampanye, saya terus mengadakan sosialisasi, menyerap aspirasi dari masyarakat untuk saya nanti pegangan saya ketika saya menjabat nanti di DPRD DPRD kota ini Kang. Seperti itu. Jadi 2 tahun keliling-keliling aja, mendengarkan keluhan masyarakat. Betul, mendengarkan keluhan masyarakat, kemudian aspirasi masyarakat seperti apa yang dititipkan kepada saya akan saya penuhi Kang. Seperti itu. Terus ke depan kan tantangannya juga pasti berat nih Kang Charles. Betul. Banyak hal yang memang ya ke depan kita tidak pernah tahu, mungkin masyarakat juga lebih parah gitu ya, tidak mengetahui bagaimana proses ke depan. Apa yang mau Kang Charles lakukan? Kalau lebih parah ya, kota Bandung teh geus macetnya saat ini teh. Kamu daerah Ciamplas ya? Itu mah Ciamplas mah, itu mah rajanya macet. Padahal Kang, itu teh nggak belanja. Jadi macetnya hungkul? Macetnya hungkul. Orang-orang teh males. Nah, ini mah ngomong karena memang pelakunya. Iya. Kang Saya- Charles tokonya ada di situ, jadi Betul. apal. Karena saya Kang, kata Pak Prabowo nih, dia bilang, saya ini tidak melihat wilayah, tapi merasakan wilayah. Jadi dia itu kerjanya tak turun, merasakan, melihat langsung. Nggak cuman hanya menerka-nerka, tapi sudah merasakan apa yang terjadi di wilayah itu gitu Kang. Itulah kunci kita itu paham dengan wilayah. Paham dengan masyarakat di samping-sampingnya. Bayangin Kang, banyak caleg-caleg itu terjun bukan di daerah rumahnya dulu, tapi keluar. Ada yang jauh, misalnya ke ujung Berung, padahal rumahnya di Ciamplas, jadi ke ujung. Tapi wilayahnya di samping-samping tetangga-tetangganya tidak disentuh, Kang. Itu menurut saya hal yang tidak boleh dilakukan oleh caleg. Karena apa? Percuma jauh-jauh ya ngebantu, tapi masyarakat sekitarnya yang di samping kesusahan. Percuma, Kang. Jadi Karena di belakang Ciamplas juga banyak yang di pinggir sungai itu ya. betul, di sungai namanya Kali Cibarani itu, Kang. Cibarani. Nah, kebetulan nanti sore itu saya ada pembersihan Kali Cibarani itu bersama RW-RW. Oh, jeung warga. Jeung warga kerja turun gotong royong bersihin Kali Cibarani karena kan lagi musim hujan. Jadi sampah-sampah termasuk pada turun. program bebersih sungai itu dilakukan. Dilakukan, Kang. Bekerja sama dengan RW. Yang paling berat Yang paling berat. ngapain? Yang paling berat itu, Kang, menghadapi incumbent yang tidak amanah, Kang. Karena saya jujur Jadi melihat banyak aduan dari masyarakat juga. banyak, Kang. Banyak yang kecewa. Ya, saya sebut aja lah mungkin dari Partai Merah. Kayak gitu ya. Banyak incumbent yang dari Partai Merah ini masyarakatnya tidak didatangi ketika sudah jadi. Jadi cespleng leungit. Jadi pas sudah jadi begini ya. Anggota dewan itu ada persamaannya seperti pil KB, Kang. Apa tuh? Nah, bedanya kalau pil KB itu kalau poho jadi, Heeh. kalau anggota dewan kalau jadi poho. Poho. Eta, Kang. Tapi jangan-jangan Kang Charles kayak gitu meureun ke. Nggak mau, Kang. Karena apa? Saya merasakan melihat masyarakat. Yang saya temui, Kang, masyarakat itu rata-rata, Kang Charles, saya teh dulu teh milih partai A. Tapi ketika jadi saya dilupakan, saya tidak bisa mengontak, nomor teleponnya ganti. Saya mah nggak mau ngelihat Kang Charles seperti itu. Mangga ibu, dan saya mah warga ibu tinggal itu rumah di payunan ibu di Ciamplas, gedor diketok, dan saya nggak akan kemana-mana. Iya. Gitu. Nah, wakil rakyat itu harus terbuka seperti itu, Kang.
handphone 24 jam tuh. Seperti tadi aja sebelum kita podcast. Kerangkring. Setiap Oke. detik, Kang. Kayak saya tuh nggak ada celah untuk istirahat tuh nggak ada, Kang. Fokus harus tiap hari menghadapi masalah-masalah masyarakat. Bayangkan, Kang. Berat sebenarnya mah. Udah nikah belum Kang Charles teh? Saya hilap. Saya teh belum, Kang. Masih jomblo, masih bujangan. Berarti iya mah masih kene strong kene lah. Jadi menghadapi berbagai tantangan sih karena siap wae nya. Karena Kang begini, Kang. Menurut saya, kalau yang sudah berumur apalagi sudah menikah, pikirannya pasti untuk anak, untuk istri, Untuk keluarga. untuk keluarga ya. Berbeda kalau yang single, Kang. Pasti pikirannya itu buat diri sendiri tuh nggak ada. Tapi buat masyarakat yang mau mendukung, yang waktu itu mendukung, yang harus kita ayomi, yang harus kita lindungi, itu pikirannya, Kang. Fokusnya di sana. Maka dari itu kesempatan saya, Kang. Kesempatan saya, saat ini saya masih melajang, saya ingin berbuat untuk masyarakat, makanya apapun akan saya lakukan. Sholat mah tetap ya, dilakuin ya. Ya, sholat mah harus dilakuin. Harus atuh, Kang. dilakuin. Harus. Itu mah memang tiang saya. Kalau saya nggak sholat, saya runtuh sendiri diri saya, Oke, batin saya. benar, siap. Betul. Nah, di 6 kecamatan ini TPS-nya kan banyak, Kang Charles. Betul. Kan biasanya si Dewan teh yang ngejagainnya banyak-banyak nih. Betul. Di setiap TPS kudu aya, relawannya kudu aya. Dibentuk gak sih gituannya? Aduh, sebenarnya ini strategi rahasia saya. Oh, rahasia ini teh? Tapi nggak apa-apa lah. Kita sambil sharing ya. Sharing lah ya, Nah, ini sharing mah. ya. Nah, gini. Jadi, Kang, saya ini di dapil 1 khususnya, ada 1.267 TPS. Ya. Nah, 1.000 Wih, sampai apal detail gitu nya. harus Kang, karena itu strategi. Strategi politik yang betul-betul harus kita jadi panduan, pedoman. Kalau nggak ada itu kita kalah, Kang. Nah, di setiap saksi itu kudu aya nu ngajagaan. Ya. Saksi namanya. Nah, yang ngejagain itu namanya saksi. Nah, saksi ini, Kang, kalau tidak ada, suara kita bisa hilang, Kang. Karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngejagain. Terutama di Partai Demokrat, nih saksi Partai Demokrat. Nah, maka dari itu saya membentuk 1.267 saksi sesuai dengan TPS. Jadi masing-masing TPS harus ada 1 saksi. Kalau semuanya ada yang mau nih penonton teras sharing ini yang ingin ngebantu Kang Charles, boleh nggak sih Kang? Boleh. Saya di sini ada nomor WA. Sebutin tuh, jadi masyarakat tahu nih. Boleh disebutin di sini? Sebutin lah. Oke, nomor teleponnya 0821 1712 8660. Boleh nggak dicantumin nanti ditulis di sini? Nah, boleh lah, silakan aja. Itu nomor HP saya pribadi, saya bawa sendiri HP-nya. Jadi kalau ada yang mau jadi relawan atau mau jadi saksi tim pemenangan Charles, mangga dikontak aja ke WA-nya. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Siapapun. Siapapun. Dari kalangan manapun. Kalangan manapun. Ini boleh. Gini, Kang, kalau ini kasihan. Kasihan. Soalnya, Kang, jadi saksi TPS itu nggak mudah, Kang. Ya. Menjaga dari pagi sampai sore. Nggak, ini mah jadi apa ya? Jadi keluarga Kang Charles lah. Nah, dalam pemilu. kalau mau mencoblos itu beda. Itu pendukung, relawan. Kalau saksi beda. Nah, Beda ya? Nanti ada klasternya, bukan klaster ya. Ada tingkatannya. Ada yang mau jadi saksi. Oh, ada itu yang- teh? ada grupnya? Ada grupnya. Oh. Ada yang mau jadi pendukung. Ada. Ada yang mau jadi relawan. Ada. Jadi ada 3, Kang, sebenarnya. Itu yang harus kita Jadi matangkan. kalau di total ada berapa orang ini teh? Bayangkan gini, Kang. Jadi dari 1.267 nih. Katakanlah satu Satu orang ya lah. bisa bawa 10 orang aja. Entah itu bapak, ibu, Berarti kakek, 10 nenek, ribuan istri. atuh. Nah, 12.000 Ya, 67-an lah. idealnya mah Nah, gitulah. segitulah tepatnya. Sudah jadi, Kang, sudah jadi 1 kursi, Kang. Bayangkan. Nah, bayangkan kalau misalkan nanti satu orang saksi ini mamah atau bapaknya punya kerabat lagi, punya teman Ya lagi. biasanya gitu, bibi, nak, emang lah, semua gitu. Semua. Berapa, Kang? Nah, seperti itu sebenarnya kampanye yang baik itu seperti itu, Kang. Bagaimana? Jadi, nanti ketika kita ada bantuan, mau memberikannya pun tepat sasaran. Karena tos kenal. Tos kenal. Udah tahu satu sama lain, kita sudah berjabat tangan, sudah salaman, digedor pantona, ditemui. Nanti setelah itu, bapak ibu itu nomornya bisa kita rekap. Jadi kalau mau ada bantuan tinggal kita cross check dari nomor telepon, kita hubungi. Bahkan gini, Kang, salah satu kendala di Kota Bandung nih, Kang, waktu bantuan sosial turun, data itu tidak update.
Oh, ya. Jadi ada yang sudah meninggal. Dengar saya itu mah. Nah, ada yang sudah meninggal tiba-tiba dapat. Atau salah sasaran lah. Salah sasaran. Contoh, orang yang sudah mapan dapat, yang tidak mampu nggak dapat. Itu realitanya begitu ya? Nah, realitinya seperti itu kan di lapangan. Nah, makanya itulah kunci kalau kita mau bebenah Kota Bandung mah. Beresin dulu data penduduknya. Tepatkan dulu sasaran, baru Kota Bandung nanti akan jaya sejahtera. Menurut saya itu sih, Kang. Jadi betul-betul harus benerin data lah ya. Betul, data Jadi itu. supaya begitu ada bantuan teh salah sasaran. Betul, Kang. Karena realita di lapangan gitu nya. Jadi kebanyakan yang dapatnya yang udah mampu atau yang dekat sama RT RW-na biasanya ya. Itu Kang, ada juga. Nah, jadi gini Kang, pejabat ya, wakil rakyat. Ada nu culas. Bantuan sosialnya tidak turun malah diambil ke kantong sendiri. Aduh. Nah, itu Kang yang harus kita jaga. Itulah masyarakat tuh harus jadi intelijennya para anggota dewan. Karena gini Kang, kalau pemimpinnya sudah buruk, hasilnya pun nanti pasti buruk. Benar. Karena Kang, kita ini menggantungkan segala harapan cita-cita ini kepada anggota dewan loh. Ada kebijakan di situ. Iya, karena kebijakan itu berpengaruh sekali di saat dewan itu memimpin. Bayangkan kalau dia bikin kebijakan yang membela pejabat. Kasihan masyarakatnya, Kang. Kasihan rakyat-rakyatnya yang sudah memilih. Kasihan. Nah, maka dari itu, pilihlah pemimpin yang betul-betul dikenali oleh masyarakat. Kalau dapil 1 Kang Charles gitu aja Betul, betul. Nah, gini, Kang. Ada lagi. 5 detik kita nyoblos. Cepret 5 detik. Dampaknya 5 tahun, Kang. Itu kalau salah. 5 detik. Pret, nyoblos nih. Coblos. Kalau baik, alhamdulillah 5 tahun kita jaya, kita senang. Tapi kalau buruk, 5 tahun kita sengsara, Kang. Lama itu teh, Kang. Nah, maka dari itu saya tekankan, inilah momentum kita bisa membuat Kota Bandung lebih maju atau mudorot, merosot. Inilah momentumnya. Oke, baik. Kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kalau iya mah kurang ngalamun heula. Betul. Kalau Kang Charles kapilih gitu, apa yang harus diperbaiki di dapil 1, Kang? Gini, Kang. Saya pengen bersama dengan anggota-anggota dewan yang lain yang sudah jadi. Bayang Kota Bandung tuh ada 50 orang dewan ya yang jadi. Nah, 50 orang ini tuh komitmen. Kita bangun komitmen yang baik, temuin masyarakatnya yang sudah memilih. Yang keluhannya harga sembako mahal, mohon distabilkan harganya di wilayahnya. Kunjungi pasar-pasarnya. Beritahu edukasi supaya harga tuh stabil, jangan naik turun gitu Kang. Kasihan gitu jika roller coaster capek Pasti. capek apalagi masyarakat. Ya. Kemudian yang mengeluh rumahnya tidak layak, tolong kerjasama dengan BUMD atau CSR kita lobby. Anggota dewan tuh yang didengar omongannya kan. Kita lobby CSR perusahaan kerjasama. Sok arahkan, kan yang punya wilayah anggota dewan. Iya. Nah, CSR perusahaan CSR. Nah, nanti minta tolong nih anggota dewan, minta tolong CSR bahwa diarahkan ke sini yang tepat sasaran. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang nggak punya data, nggak tahu ini bantuan, ada uang anggaran mau diberikan ke siapa nggak tahu. Kan yang tahu anggota dewan, masyarakatnya yang kurang. Nah, maka diarahkan. Nah, seperti itu, Kang. Jadi anggota dewan tuh punya visi misi tuh yang jelas, sesuai dengan visi misi saya, mencerdaskan kepentingan bangsa. Nah, bagaimana cara mencerdaskan kepentingan bangsa? Jalani dengan misi. Misinya yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat? Tentu dengan ekonomi yang layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak. Nah, benar. 3 itu adalah kunci, Kang, untuk menjayakan Kota Bandung ini, Kang. Itu. Dan itu memang realita di lapangan begitu ya? Betul, Kang. Kita tuh merasakan semuanya amburadul, Kang. Ya, kita tahulah waktu zaman masuk sekolah, zonasi. Banyak yang demo. Mungkin yang nonton ngerasain nggak ada demo. Tiba-tiba yang jauh malah masuk ke sekolah, yang deket zonasinya malah nggak masuk. Salah sasaran. Karena apa? Kembali lagi ke data. Ada yang manipulasi data. Mau masuk nih, contoh di Ciamplas, mau masuk SMA 2, gantilah Kakana supaya masuk, mau pindah padahal ngontrak rumahnya. Oh. Bayangin, Kang. Nah, itu kasus-kasus sekarang ini. Nah, bayangkan, di Cipaganti itu ada sekolah SMA. Tapi di Cidadap nggak ada sekolah SMA. Ah, itu juga tantangan ya? Tantangan. Jadi dalam pendidikan SMP-nya nggak ada, sekolahnya nggak ada. Jadi kita itu menganut zonasi, tapi sekolahnya nggak rata, Kang. Di setiap kecamatan tuh masih ada yang nggak ada sekolah. Jadi dari 6 kecamatan yang Kang Charles tahu, belum tentu ada semua ya Belum sekolahnya? tentu ada semua.
Nah, bayangkan kecamatan atau kelurahan yang nggak punya sekolah. Masa mereka harus dipaksa masuk swasta? Sedangkan mereka pengen biaya pendidikan itu gratis. Kalau swasta kan bayar mahal kan? Ada bayarnya ya? Ada bayarnya. Nah, itu yang harus kita benahi itu. Kita harus benar-benar terjun, membenahi, memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Di saat kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah baik kita lanjutkan. Di kepemimpinan Pak Ridwan Kamil kita lanjutkan. Pak Yana yang sudah baik kita lanjutkan. Tapi yang kurang ini kita perbaiki. Yang buruk-buruknya jangan lah ya. Nah, itu. Makanya saya harus memperlihatkan politik itu yang gembira, politik itu yang riang, politik itu yang mempunyai visi misi yang jelas kepada anak-anak muda supaya mereka pun tertarik gitu, Kang, terjun ke politik. Seperti itu. Nah, teman-teman atau circle di Kang Charles sendiri banyak anak mudanya. Nah, ini nih cerita lucu ya. Saya ini kan sekolah SD di Dapil 1, di SD Dr. Cipto. SMP saya di SMP 9 di Jalan Semar. SMA di Semansa. Di Oh, jadi Dapil 1 sama tuh ya? Semua. Jadi saya ini, Kang, warga Dapil 1, sekolah di Dapil 1, kecil besar di Dapil 1. Jadi apal betul lah. Apal betul. Rek nu jalan brongna atau nu bagusna, nu burukna pernah lah. Pernah. Tahu gitu ya? Tahu. Posisi orang tawuran, di mana lokasinya saya tahu. Iya. Dulu itu, Kang, di Dago itu tahulah Semak Dago. Semak Dago. Beledagan meureun di ditu Ya. mah, mobil hancur kan di Semak Dago dulu. Nah, itu saya masih sekolah di situ, di Semansa, di sebelahan, Kang. Sebelahannya. Wah, itu mas saya, Kang, ngerem sampai maghrib diperintahkan oleh guru saya. Oh, nggak keluar? Nggak keluar, nggak boleh, soalnya bahaya, Kang. Karena rusuh waktu itu mah ya. Rusuh betul. Mas saya tuh sampai apal. Jadi Kang Charles mah memang Merasakan Medan. merasakan Medan. Tah, kalau yang generasi Z sama Y atau milenial ini di timnya Kang Charles? Nah, karena seumuran sama saya semua, Kang, jadi timnya teh. Oh. Wah, Charles mau nyalek jadi dewan. Saya dukung. Nah, itu rata-rata teman dari SD, SMP, SMA semua. Baturan Hunggul berarti? Baturan Hunggul, Kang. Jadi saya tuh punya keluarga besar, teh memang di Dapil 1 gitu. Jadi teman SD, teman SMP, teman SMA nu dapil hiji mah. Klop Resepnya lah. Resepnya seneng. Makanya tiap hari itu, Kang, saya jadi tim itu mau masuk. Ada sahabat saya namanya Reza. Rumahnya sama di Dapil 1. Ya itu tuh jadi tahu gitu loh. Saat saya sedih, pemikiran saya seperti apa, dia tahu. Saat saya senang, apa yang saya lakukan, dia tahu. Jadi, saya tuh pengen merangkul semua masyarakat tuh dekat dengan saya, Kang. Karena apa? Supaya nanti kita itu intens, Kang. Banyak ya orang politik uang, ngasih amplop tebar, gitu kan, dicoblos. Tentu anggota dewan itu kan pasti nanti setelah jadi pengen mencari keuntungan, karena uangnya udah habis dibagikan. Tapi berbeda dengan anggota dewan yang terjun ke masyarakat, berani berbuat, berani ngelobi dana-dana anggaran CSR, mencari jaringan, relasi untuk supaya membela kepentingan masyarakat. Nah, itu jarang, Kang, pemimpin kayak gitu teh. Iya. Nah, masyarakatnya sekarang udah pinter. Apa sih yang udah dilakukan? Nah, sebelum nyalek ini, dilihat dulu, jangan tiba-tiba nyalek, pilih saya, padahal belum ngelakuin apa-apa. Jangan dipilih yang kayak gitu mah. Tapi anggota dewan yang betul-betul tidak banyak ngomong, kerja nyata, hasilnya udah ada, nah itu yang dipilih. Iya. Anggota dewan sebenarnya mah, Mas, ya. Nih, yang nyalek ini banyak yang pilih saya, jangan dipilih. Tapi lihat apa sih yang udah dilakuin sama si A misalkan, sama saya contoh. Bersihin Kali Cibarani. Nah, nanti lihat seperti apa hasilnya. Udah ada. Sebelum jadi pun saya udah bisa ngelakuin ini, bagaimana kalau udah jadi? Nah, itu bener. Nah, itu, Kang. Jadi sekarang aja bukan incumbent tapi bisa ngelakuin. Nah, jadi itu yang bekal lah ya. Nah, makanya itu musuh terberat saya adalah incumbent yang tidak amanah, itu, Kang. Jadi masyarakatnya sudah tahu. Sudah tahu Manfaatnya. Oh iya mah teu amanah, apal ya. Apal. Oke, baik. Terakhir, Kang Charles, untuk Dapil 1, apa sih yang diharapkan atau kemudian keterlibatan dengan masyarakat harus seperti apa? Saya pikir Kota Bandung di Dapil 1 ini wilayahnya orang-orang kreatif ya. Orang-orang UMKM, saya paham betul. Kemudian orang-orang yang pengen Kota Bandung ini menjadi lebih maju, menjadi kota yang nyaman. Teu macet eta we intina, teu macet. Harga. Jadi masyarakat kan memang mengeluhkan macet ya? Macet, Kang, apalagi di Cipaganti, Ciamplas ya, paham lah kalau lewat pasti macet. Kayaknya kalau lihat Ciamplas kosong teh surga. Surga. Karena itu jarang-jarang. Jarang-jarang. Nggak pernah malah.
nggak Atau pernah. pas lebaran sih nama kosong. Nah, pas lebaran kosong. Karena baru deh Tapi setelah sholat id macet. macet. Meskipun lebaran, ya begitu. Tapi ini karena memang masih kampanye, cik sekali deui kasih tahu masyarakat edukasi soal mencoblos di dapil hiji mana wae jelaskeun. Sip. Untuk kawasan wilayah Cidadap, Coblong, Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Bandung Wetan, jangan lupa pilih Partai Demokrat, partainya Pak SBY, pemimpinnya Mas AHY. Coblos calegnya nomor 1 dari Partai Demokrat, Charles Andrianto. Itu teman-teman. Nomor 1. Nomor 1 ya. Iya, cara di surat suara kumaha? Nah, kalau di surat suara, pilih surat suara warna hijau. Jadi mun manggil nomor warna hijau, ini caranya Ini. gitu ya? Warna hijau, surat suara warna hijau, dibuka surat suaranya, cari Partai Demokrat, coblos caleg nomor 1 Charles Andrianto. Simpel kan? Itu dia. Ayo 14 Februari jangan lupa berbondong-bondong terjun ke KPU untuk coblos caleg pilihan Anda. Oke. Gitu. Jadi datang ke TPS tadi ya. Iya. Supaya ya masyarakat apal gitu lah ya. Betul. Kang Charles sanes teh sono ieu teh masih keneh kedah ngalanjut ke agenda dan lain. Kang Charles Siap. teh pasti kan? Pasti. Oke, orang ngobrol deui di teras sharing. Ayo, siap. Jadi berbagi deui tadi aya PR nu Kang Charles can apal, ada beberapa cenah nu pengen ditunjukin tadi. Betul. Naon teh kayak orang ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi Ngobrol tentang lagi program. di teras sharing. Jadi tadi sudah banyak yang diingat oleh masyarakat supaya sebetulnya mah meh arapaleun lah Kang. Meh arapaleun Kang Charles teh saha, naonna yang sudah dikerjakan atau kemudian tadi disampaikan Kang Charles soal program-program, jadi masyarakat teh teu paremun obor Kang. Betul. Jadi tahu khususnya tadi sudah diedukasi supaya juga masyarakat. Nah, ini teh kaos bagus. Tertarik nggak? Mau atuh Kang, bagus tuh. Dibagi ke saya menuki mah ya. Podcast Teras Sharing, Jabar Trust Channel. Wes mantap. Jal. Oh, dilemparkeun. Halus eta mah dewan teh calon. Tuh, Kang, ieu mah oleh-oleh. Wah, mantap euy. Ya. Siap. Katera sharing datang dikasihnya kaos. Mantap Kang. Jadi oleh-oleh nate nu kieu lah. Kalau Siap. nanti saya juga mau minta oleh-oleh ke Kang Charles. Boleh. Apakah nanti teh kaos atau naonnya Nah, ada? saya teh ada Kang. Tuh, aya pasti. Ada Tapi kaos. ini dulu. Siap. Ini dulu terima lah. Siap. Jadi nanti supaya dipakai. Siap. Saya Kang. pakai. Siap. Wah, keren tuh Jabar Trust. Woi, Tuh. podcast Teras Sharing. Wah, mantap. Tong Terima kapo. kasih. Siap. Orang ngobrol deui. Siap. Malah saya teh pengen Kang gini. Mm-mm. Saya pengen ngobrol ketika jadi ataupun tidak jadi. Saya pengen ngobrol lagi. Kita lihat pandangan-pandangan setelah 14 Februari nanti. Siap. Nah, gitu kan? Tertarik? Nanti kita ngobrol ya. Ini Iya, detik-detik di mana pasti capek sampai 14 Februari, tapi mudah-mudahan dikasih kesehatan lah. Siap. Kang Charles. Amin, itu yang paling penting, Kang. Udah pasti capek. Harus saya sehat. Rada kabayang sih karena Siap. tadi tidur cuma 2 jam mah. Waduh. Saya emang mesti sanggup sih karena mah. Kita lanjut ngopi. Cukup lah sakitunya. Kita lanjut lagi di season atau di episode berikutnya. Tetap di podcast Teras Sharing, bahas-bahas yang lain. Nuhun. akan terus melakukan konsolidasi dan